Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Masih bersama kami, jumpa lagi di channel Ngobor. Nah, kali ini Mas Ayung, bukan Mbak Ayung. Jangan ngomong buat masih muda begini. Iya, oke. Mas Ayung mau bagi cerita. Nih, kali ini Mas Ayung mau cerita tempo dulu apa tempo sekarang nih Mas Ayung? Temponya sedang antara dulu dan sekarang, tapi nggak tahu nanti jadinya apa. Yang pasti banyak 1-2 cerita yang mana dulu kayak gitu kan, situasional, tergantung suasana. Apalagi sekarang kan di sini kita lagi ada di studio yang baru banget. Hari ini aku ada di sini sama Bro Labib. Dari kemarin udah sering kesini ya Bib ya? Iya, kemarin aku ini baru nyiapin jadi ini. adaptasi Bib, hawanya, auranya, ceritanya kayak gitu Bib, padahal mah biasa aja. Tapi alhamdulillah ini lebih lega. Dan di belakang kamera itu ada teman-teman juga banyak, ada Mas Isal, ada yang lain. Nanti lain kali mungkin kalau ini lega bisa dijantret nyampe 10-20 orang mungkin kayak gitu ya Bib. Bang Ogan masuk aja, Bang Ogan nggak apa-apa. Asli. Ya, Bang Ogan ya agak malu-malu nih, Bang Ogan. Ngobrol itu banyak orang makin seru gitu. Ya Bib. Ya bakal Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami berdua, Bro Labib di sana. Biasanya ngomong, ada Mas Ayung di sini juga. Oke, kita semua seperti biasa akan menghadirkan, menyuguhkan sebuah cerita-cerita yang sangat menyeramkan, spektakuler Bib. Iya, tentunya. Tentunya, ya biasa aja sih sebenarnya Bib, bahkan banyak guyonnya. Tapi inilah Ngobor dan selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Semoga betah dan terhibur ya Bib. Iya. Aku nggak mau lama-lamain durasi Bib. Dan ini masih bau-bau apa ya? Iya. Oh ini cat Bib, masih baru banget. Jadi kurang betah kalau berlama-lama. Oke, ini ada sebuah kisah Bib. Ada sebuah kisah dan belum lama terjadi, masih anget banget. Semalam aku kumpul sama kawan-kawan dan dari situlah dapat kisah ini. Sebut saja namanya Mbak, siapa nama yang enakan didengar? Mbak Intan. Mbak Intan. Ini kisahnya Mbak Intan, itu perempuan 22 tahun, cantik, berhijab, belum punya suami. Mungkin Mas Isal bisa mengajukan diri, Mas Labib atau yang lain kayak gitu. Jadi Mbak Intan itu nelpon ke kami gitu kan, ke salah satu dari kami gitu. Akhirnya kan kita rembukan, kita pas ngumpul aku tekan iki carry. Berarti datangnya itu agak terlambat. Jadi lagi telepon seru, di situ lagi ada ditangani suatu hal. Akhirnya dari situ semua setelah selesai aku dapat penjelasan dari teman-teman dan berkesempatan ngobrol sama Mbak Intan. Ya. Jadi Mbak Intan itu adalah ponakan dari seseorang yang kami kenal. Bib. Nah karena memang tersambungkan pas lagi ada masalah-masalah yang berhubungan sama goib ya Bib, kalau seperti itu, akhirnya dapat memo dari omnya. Itu coba kamu tadi udah tak telepon sama kawan-kawan di Nusa Luhur, sekarang giliran kamu yang telepon sendiri, ndak apa-apa kayak gitu, ngomongin aja belak-belakan semuanya. Akhirnya diomongin masalahnya, kisahnya seperti apa, dan aku akan gambarin ceritanya ya dari awal. Jadi gini, tak ada MCB. Mbak Intan itu dulunya kecil Bib, angel kan Bib? Iya. Bayi malah ya. Iya. Maksudnya orang tuanya Mbak Intan itu dulu itu nggak usah di Jakarta. Dia punya ada sebuah resto atau rumah makan lah begitu. Ya orang duwe Bib, orang kaya. Orang berada ya. Orang berada. Jadi tapi dulu dia menceritakan kalau dulunya bapak sama ibu, sekarang tinggal ibunya aja. Bapaknya udah nggak ada gitu. Bapak sama ibu itu menderita Mas, bisa dibilang begitu. Jadi usaha di kampung dari macul nganti ngunduh klopo, semuanya dilakoni, berjibaku begitu. Lagi saya belum ada, masih belum jadi air acan katanya begitu. Tapi kan dia udah punya kakak juga kan. Tapi kakak saya masih kecil-kecil, itu usaha ini itu tetap aja hasilnya seperti itu. Kadang tutup lubang, gali lubang begitu Bib. Akhirnya kalau kayak gini terus, kata orang tuanya Intan, kita itu
nggak bisa seperti yang lain, terus kebutuhan makin lama makin banyak. Akhirnya mereka itu umpul-umpul, Bib, ngumpulin dari hasilnya macul, hasilnya jual apalah pokoknya yang dari kebun supaya bisa kayak yang lain, bisa usaha di tempat yang rame. Dan orang-orang kan biasanya tujuannya ke Jakarta, Bib. Akhirnya ada lagi keniatan mau usaha di Jakarta. Bapaknya karena memang mungkin banyak pikiran, kerjanya keporsir, timbullah yang lama-lama terpendam itu penyakitnya mulai keluar. Yang tadinya paling pegel-pegel, rematik, kadang-kadang asam urat, itu mulai berkembang. Ada sesuatu hal yang lain, misalnya kegagalan organ di bagian mana, ada liver, ada macam-macam, sampai pada akhirnya bapak saya itu meninggal, Mas. Jadi malah punya sesuatu keinginan untuk merubah nasib dengan kerja keras yang benar-benar ngoyo banget. Kalau mungkin saya udah ada waktu itu, aku mungkin akan berani ngomong, Pak, udah sih Pak, nggak usah mikirin yang lain-lain, kita udah bareng-bareng sama sama kakak-kakak, sama ibu bapak, masa pada sehat, usaha itu pelan-pelan kayak gitu, jangan terlalu ngoyo. Tapi apalah, aku cuma dapat ceritanya doang. Nah, ini pun sepeninggalnya bapaknya, otomatis kan beban semakin berat untuk ibunya, Bib. Beban semakin berat untuk ibunya. Ini mau usaha apa dan pada saat itu kayak gitu kan. Nita itu masih kecil banget waktu itu. Nah, ini Intan itu masih kecil banget. Mungkin paling usia bulanan, Bib. Paling 2 bulan, 3 bulan waktu itu. Masih orok, punya bayi, kebutuhannya banyak. Kakak-kakaknya udah pada sekolah, ditinggal sama orang tua, sementara waris juga nggak punya, ya kan, orang tuanya, saudaranya juga. Ya kalau orang-orang kan umumnya ketika lagi jadi orang lah itu banyak yang ngaku, banyak yang peduli. Saudara ya. Tapi kalau lagi loro, lagi rekasa, ya biasanya malah dibelet, dedak gitu kan. Itu mungkin nggak semuanya, tapi ada yang seperti itu yang dirasakan ibunya Intan. Nah dia itu akhirnya apa, Bib? Wong pikiran ngelalu, pikiran itu dia itu mumet banget. Aku harus usaha apa? Sempat mau jualan ini itu, yang dikelilingin bocah yang ini siapa? Kadang di bawah Intan kecil itu jualan kayak bubur, jualan rujakan kayak gitu, Bib. Sampai kadang anaknya sakit masuk angin, digendong ini pakai sepeda kayak gitu. Lama-lama bukannya saudara pada dukung, pada ya seenggak-enggaknya itu si anak ini tak pegang dulu yuk, bocahnya situ mau jualan atau apa, maido, Bib, pada ngomong yang gak enak. Akhirnya dia kayak semacam nggak percaya dengan kehidupan kayak gitu loh. Dia menyalahkan takdir ibunya kayak gitu, sampai pada akhirnya sama sekali bahkan ngomong ini sorry ya ucapannya Mbak Intan, membahasakan dulu rasanya ibunya, Ustadz Kiai itu nonsen semua katanya gitu. Mereka cuma bisa ngomong di mimbar, gak kayak para wali dulu. Kayak gitu, para wali nggak cuma ngomong, emang turun langsung, siapa yang susah itu kamu nggak makan, ini ada beras Bu, monggo. Setelah mereka lapar, mereka kenyang baru dikasih masukan tauhid seperti ini, ya kan. Allah itu begini. Kalau sekarang kan nggak cuma ngomong-ngomong kayak gitu, itu ngomong seperti itu, Bib. Dia pokoknya boro-boro peduli, boro-boro ngeliat namanya orang susah kayak apalagi saudara. Lalu pikirannya, Bib, udah mulai kesana-sana. Dan nggak tahu, Mas, ya namanya aku masih bayi. Selang berapa bulan ibu itu dapat rezeki, Bib, katanya, Bib. Ibu itu dapat rezeki dan nggak tahu itu jual apa atau apa, tapi katanya sih dengar ada yang modalin, Bib. Ada yang modalin, tapi setelah ibu itu keluar dari rumah sekitar mau 15 hari lah, 2 minggu. Nah, sampean yang ngatain siapa? Dia bilang kayak gitu. Saya dipedil, kecil-kecil dipedil, jadi nggak disusuin, disusu sambung lah kayak gitu. Kalau misalnya dititipin sama saudara-saudara yang memang udah dewasa tuh mending sama kakak-kakak saya sendiri. Ya umur masih 7 tahun kayak gitu loh, perempuan, ada satunya 9 tahun kayak gitu loh. Jadi bocah ditinggal sama ibunya itu ternyata kemarian inilah ibu baru cerita. Dia itu sampai
bahasanya itu pergi ke alas, pergi ke tempat yang wingit kayak gitu loh, untuk apa aja yang sekiranya bisa bantuan dari alam apa, kayak yang penting aku bisa mulia, bisa berangkat lah dari keterpurukan kayak gitu. Dan memang katanya ada yang bimbing sih, dia taruhlah tapa di sana kayak gitu, minta petunjuk kayak di tempat sepi. Hasil Mbak, ya katanya sih waktu itu hasil, tapi kan nggak waktu itu langsung dapat Mas. Jadi 2 minggu itu pindah dari satu tempat ke tempat lain kayak gitu loh. Ada yang nganter, masih orang-orang desaku juga. Sampai akhirnya beliau pulang, ibuku pulang. Katanya ya aku masih bayi. Ini juga diceritakan sama yang nganter. Yang nganter aja menyesal, Bib. Yang nganter udah tua menyesal kayak gitu loh. Jadi dia itu pulang langsung tata gitu loh, masih ada duit, ada modal, nggak tahu yang ngasih siapa. Yang jelas dia itu ngatain semua keperluan, semua anggota keluarga itu diboyong langsung ke Jakarta, Bib. Nah di sana itu ibu bisa nyerep atau apa ya, warung yang memang mati suri itu langsung didagangin sama ibu. Nah di situ Mas ekonominya bergeliat, benar-benar bergeliat. Sampai aku gede itu, aku sampai sekarang aku nggak pernah ngerasain susah. Mungkin kecilnya aja yang aku ngerasain waktu bayi, tapi kan aku belum berasa katanya kayak gitu kata Mbak Intan. Tapi semenjak aku gede semua aku tercukupi, semuanya aku punya, karena memang drastis kata Mbak yang ngalamin. Wah dulu mah rekasa banget deh, tapi kalau sekarang semuanya kita bisa milikin ya gitu. Tapi dari itu pun ternyata kebahagiaan nggak bisa karena kita itu punya semuanya terjamin terus merasa bahagia, enggak. Kayak Mbak itu ya seperti yang aku rasakan Mas, aku punya ibu tapi kadang-kadang aneh kayak gitu loh, Bib. Aneh gimana? Ya jadi perangainya itu berubah, kayak dia itu punya 2 kepribadian itu loh, Bib. Jadi dia itu sosok yang tiba-tiba terkadang benar-benar lembut, pengayom buat anak-anaknya. Kalau misalnya yang ngerewangi atau yang asisten yang buat ini kan kerja di rumah makannya itu kan banyak, Bib. Bahkan ada cabang juga, itu kan banyak. Tapi dia itu banyak waktu luang atau apa, kalau lagi eman ya eman sama anaknya, sama anak-anaknya gitu kan. Bahkan sekarang kan udah punya cucu, di kasus beberapa malam yang lalu lah itu, oh ya semalam yang paling terakhir itu semalam. Jadi dia itu punya beberapa cucu itu sayang semuanya, tapi ntar tiba-tiba amarahnya bener-bener gak terbendung, Bib. Tiba-tiba marah, tiba-tiba itu ngomong gak enak sama, lepas kontrol pasti. Iya, sama mantu, sama anaknya sendiri kayak gitu. Dan ini nggak ada juntrungannya, disimpan sama aku, sama Cintan ya, sama kakak-kakak. Mereka cuman paling komunikasi ya 3 orang anak itu. Ibu sebetulnya gimana, ibu kok bisa jadi begini ya, makin kesini makin parah, makin sini makin parah. Dan ibu kayak semacam sebulan atau 2 bulan sekali itu ada sakit lumayan parah kayak gitu loh, Bib. Salam sakitnya menceracong, ngomong gak jelas, pemarah kayak gitu. Semenjak ya tadi malah kesini jadi orang malah bahasanya gitu ya, tapi dia semakin ada kepribadian yang aneh buat mereka. Nah satu ketika apapun yang disimpan oleh orang tua kan, mereka mau cerita mau siapa lagi, Bib? Iya. Ya. Kalau sama saudara takut malu tentang aib atau tentang sesuatu hal yang dia lakoni lah, akhirnya siapa Intan ya, Intan itu memutuskan nyari, sejauh itu nyari sebenarnya ibu kenapa dari teman-teman yang katanya indigo, katanya bisa ngelihat seperti itu pun memang ada sesuatu di ibu kamu, tapi ini kelasnya bukan kelas aku katanya kayak gitu. Jadi susah, benturannya terlalu gede kayak gitu kan. Lumayan juga. Akhirnya ada suatu hari seseorang tua itu, laki-laki tua begitu ya, datang ke tempat kami. Dia seakan ngerti jadwalnya ibu itu nggak di rumah. Ada lagi di rumah makan, itu kan cukup jauh, Bib. Kan diantar supir juga ke rumah itu, nemuin Mbak Ayu ada di rumah, kakaknya aku yang lain itu nggak di situ, nggak bareng satu rumah gitu. Mbak Ayu di rumah ngobrol sama kami, dia itu bongkar semuanya bahwa dulu ibu kamu tuh susah, minta supaya mulia, minta supaya bisa apa ya, Bib,
keangkat rezekinya, bisa dapat perolehan ini itu. Udah saya bilangin tapi dia tetap maksa. Tapi ya aku ya salah, tapi itu emang pegawaianku, itu kerjaanku buat ngatur orang-orang yang seperti itu. Karena memang aku ya bingung waktu kalau sekarang aku udah tobat lah, bisa dibilang aku nggak mau yang seperti itu lagi. Itu ibu tak anterin sama saya memang, dan memang menjalani beberapa ritual kayak gitu. Tapi kemariannya tadinya awal-awal masih komunikasi sama saya, berhubung saya sendiri udah mundur dalam dunia seperti itu, dan tadinya masih ada komunikasi baik. Sekarang ibu kamu itu udah sama sekali ngilang, bahkan nggak mau ditemuin sama saya. Dan saya sering dapat ya kayak isaros, dapat saya mimpi bahwa nanti bakal terjadi sesuatu yang fatal sama ibunya kalian kayak gitu. Jadi aku pengen nanya sama situ-situ bocah-bocah, dek, ibunya jenengan itu seperti apa sikapnya hari-harinya. Mau diceritain semua sama itu, Bib, sama orang tua itu. Kalau ibunya sering pemarah, dan yang lebih fatal lagi katanya ibu itu sering lihat sosok-sosok di sekelilingnya dia, terus ngomong sendiri kayak gitu loh, Bib, sama sosok sampingnya dia, tapi dia ketakutan kayak gitu. Nanti ya kayak ini kalau ngobrol sama jenengan kayak gini ya, ini si Intan ibunya di sini, tahu kayak ngobrol di sampingnya ini, udah jangan ganggu aku lagi, wis mau sana nanti ngumpet di belakangnya Intan kayak gitu loh. Tan usir itu, tan itu, ibu takut, ibu nggak mau kayak gitu, Bib. Nah ini akhirnya kedatangan si laki-laki tua itu diceritakan sama ibunya, Bib. Ya pertamanya awalnya marah, tapi sedikit waktu bergeser kayak gitu loh. Iya, aku juga sebenarnya kangen sama Wak tadi, aku mau nyebutin namanya ini, tapi aku juga pengen tahu caranya buat ngelepasin ini semua kayak gitu loh, apa yang aku pernah lakuin kayak gitu. Dan semuanya itu memang untuk mendukung karirnya itu, Bib. Ya bangsa perewangan wadah kabeh, Bib, untuk mendukung kesuksesan karirnya dia. Tapi ada hal yang aneh, orang-orang banyak yang kayak gitu, bahkan yang ngiwa langsung pun ada, tapi nggak kayak aku. Ibu tuh tersiksa banget katanya loh, tersiksa banget. Itu kadang rasa di badan, kepala bener kayak dihantemin kayak gitu, Bib, nggak ada habisnya semalam penuh. Kalau aku lagi marah-marah sama kalian, saya tahu aku itu nggak boleh marah-marah, tapi kayak ada yang mengendalikan kayak gitu loh, Bib. Ada yang mengendalikan. Terus apa ya, ada sesuatu, sini Nduk, kamu mau lihat ini, bawa ke kamar si Intan. Jadi loh, ibu mau memperlihatkan sesuatu, tapi dia kok buka baju kayak gitu loh. Jangan dibayangin, Bib, yang ininya, Bib. Buka baju, lucu-lucu. Aku yang bayangin malah, Bib. Jadi dia menunjukkan sesuatu. Jangan dari atas ya, langsung ke sini aja, Bib. Jadi itu dia menunjukkan bahwa di pinggangnya itu ada semacam tali hitam, Bib. Tali warna hitam. Benar-benar hitam, tapi kayak Mbak Intan itu nggak bisa mendeskripsi, Bib. Angel banget, nggak bisa ngomongin itu aja ya, itu dari bahan apa kayak gitu. Tapi emang kelihatan jelas ada sabuk hitam itu. Iya, bukan sabuk, semacam tali kayak tali gilik begitu ya, kayak tali tambang, tapi bisa dibilang mulur seperti karet. Nggak ada sambungannya, Bib, di sini. Kayak nggak ada sambungannya di bawah pusola begitu, di pinggang. Ini aku dikasih ini dulu, Dek, digituin. Namanya ngasih siapa? Aku nggak pernah lihat. Aku selalu umpetin dari siapapun ikat ini loh, tali hitam ini. Kalau misalnya mama itu ngelepasin ini, pasti langsung banyak kiriman, Bib. Jadi saingan-saingan dari luar kayak gitu ya, rumah makan yang lain atau orang yang benci itu banyak sekali santet yang masuk, gangguan-gangguan kayak gitu. Makanya aku nggak pernah lepas ini, bahkan sampai mandi ngapain itu bisa nempel ini, Bib. Nempel ikat itu. Tapi kalau misalnya mama maksain lepas, karena bukan berarti ini nyaman, ini juga nggak nyaman. Jadi di dalam ikat itu seolah-olah kadang-kadang ada yang bergerak-gerak gitu loh, Bib. Bet kayak gitu, Bib. Kadang kalau kayak hidup misalnya, gitu. Kayak hidup. Kadang dia sendiri kayak merasa mungkin salah dilaku apa atau apa. Ini kayak ikatan satu itu kayak ngerasa jadi ikatan yang penuh melilit semua badannya dia, kayak orang asma begitu loh.
sesak napas dan sakit dan panas kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya anak-anaknya, Bu, ayo Mat, ke ini teman aku bisa ngeliat yang hal-hal kayak gitu. Kalau nggak ada orang yang bisa di sana ditanyain, selalu nggak mau, nolak ibunya. Alasannya nggak jelas? Ya alasannya mungkin nanti takut ketahuan atau apa gitu, Bib. Ini dulu, Bib. Oke, lanjut. Asik, akhirnya gimana Mas? Si Intan mendengar itu kan semakin apa yang dia dengar dari seorang laki-laki tua yang bertandang ke rumah, itu semakin menguatkan juga. Ibunya juga berterus terang seperti itu. Dan pada saat setelah terus terang hari itu, ibunya itu nekat. Dia ngobrol, kalau misalnya aku lagi sakit berarti itu lagi tak lepasin. Itulah kita lepasin. Karena apa? Di dalam tubuh juga nggak enak kayak gitu loh, nyiksa kayak gitu, makanya dilepasin. Tapi dilepasin kiriman banyak banget kayak gitu loh. Jadi setiap dia itu ngobrol sama seseorang atau misalnya komunikasi di kiri kanannya itu, yang dia bilang satu, yang di kanannya itu sosok benar-benar putih dengan rambut yang putih, semua putih, itu pucat semuanya kayak gitu. Itu sekarang kan walaupun dia diam tapi dia ngasih hawa yang gak enak banget di badan. Yang sisi kirinya hitam kayak gitu loh. Jadi kalau lagi dilepasin, mereka itu yang nampak dan yang dijelaskan sama yang ngasih perantaranya dulu, dia itu langsung ini, Bib, gak bisa jagain di tubuh gitu loh, Bib. Jadi benturan itu langsung kerasa kayak gitu. Dan sosok-sosok itu yang putih sama ini bukan sesuatu yang dari dalam dirinya sendiri. Itu kiriman orang yang memang punya dendam kesumat sama ibunya. Itu musuh bapaknya dulu katanya kayak gitu, Bib. Dan ini makanya aku kalau misalnya udah kayak gitu, kadang yang ini tuh lupa naruhnya di mana, Bib. Setelah dilepasin dilalai lupa. Berarti sosok itu langsung ngancem, nyakitin kayak gitu dengan hawanya dia. Terus langsung semuanya nggak nampak-nampak itu kelihatan sama ibunya. Jadi lebih ke kayak orang stres, jatuhnya kayak gitu, Bib. Tapi anehnya ketika marah-marahin cucu, marahin pegawai, marahin anaknya, dia tahu kalau aku nggak boleh marah-marah sebenarnya, kayak ada yang mengendalikan nih gitu loh, Bib. Akhirnya kan satu hari setelah cerita itu, Mbak Intan itu pas lagi keluar sama suami gitu, Bib ya. Sama suami, dia belum bersuami ya, kakaknya yang keluar sama suami. Mbak Intan kan ngikut, bener-bener rumah dikira itu ibu nggak di rumah gitu loh, ada di rumah makan. Tapi pas pulang itu baru masuk pintu depan, itu kan rumahnya gede, Bib. Itu udah dengar teriakan yang benar-benar kayak ibu itu kesakitan lebih dari biasanya kayak gitu loh. Jadi ibunya didapat itu di kamar mandi dalam keadaan ya setengah telanjang, benar-benar cuman pakai daleman doang. Itu lagi ngulet-ngulet, Bib, di kamar mandi. Lagi kesakitan, panas. Itu kayak habis jebol dari kolam, rambutnya kan panjang, Bib. Kayak habis jebol dari kolam terus turun ke ini, ke lantainya kamar mandi, terus menggelinjang kayak gitu, kepanasan kayak gitu. Tolong, ampun, aku nggak bakalan aku lepasin lagi, ampun. Dia habis ngelepasin itu, tapi udah posisinya terpasang, kayak lagi dihukum gitu loh, Bib. Akhirnya kan ini diceritain sama omnya, Bib, tentang masalah ibunya itu. Omnya ya kaget, Bib. Meskipun dia udah menyangka orang-orang yang memang punya ya rezeki sih apapun bisa ya buat Gusti Allah untuk menjadikan orang dengan waktu singkat down atau up itu mudah sekali. Tapi secara umum itu aneh buat umumnya kan. Tapi dia kan paling bisa menebak-nebak doang. Setelah mendengar ceritanya si Intan, akhirnya dia direkomendasikan ke kami kayak gitu loh. Akhirnya lewat video call ditelusur, sekalian dituntasin masalah-masalahnya. Ternyata perkaranya ibunya menyangka, dan dari propaganda seseorang yang mengantar atau gurunya lah atau apa, kalau ini ikat itu untuk menjaga, melindungi dia dari serangan-serangan orang yang nggak suka, Bib. Serangan-serangan orang yang suka, yang mau nyantet, mau ngirimin apa, mau ngerjain rumah makan. Tapi sebenarnya sosok-sosok itu sendiri sebenarnya adalah yang di dalam sini, Bib. Yang di dalam ikatan itu. Jadi
supaya nggak pernah bisa dilepaskan, Bib. Jadi dia itu akan mengendalikan semuanya dan imbal baliknya ya rupiah, Bib. Jadi pihak sana itu selalu transfer seperti kayak gitu, Bib, modelnya. Hanya kan semalam itu aku datang agak telat karena habis hujan kan. Di tempat hujan apa enggak? Datang hampir mau jam 10-an, aku agak telat. Dari tempatku menuju ke tongkrongan teman-teman ke tempat fotoing harus ngelewatin jembatan Kali Kemiri kan. Itu pun pas belokan yang mau menuju teman-teman, rasa ada yang ngantem bener-bener gede banget di sebelah sini, langsung nyesek, langsung ada di rasa kayak gitu. Ini anak-anak lagi ngapain sih, nggak ngerti. Kok ada sesuatu yang gede kayak gitu kan. Akhirnya aku langsung nyamper ke teman-teman. Itu udah lihat di sana, udah langsung lagi video call. Itu Intan di sampingnya, terus ini ibunya. Orang tua lagi di bener-bener dia di luar kendali gitu orang tuanya. Dia emang pakai lengkap, pakai jilbab tapi bener-bener lagi keparahan, teriak-teriak kayak gitu, lagi dibacain macam-macam sama Mas Tommy Brotuing versi langsung ini di depan kamera. Itu akhirnya bisa terselesaikan. Aku cuman ngomong di hati kayak gitu. Ora cerita, aku bilang nggak cerita. Oh, tadi dadakan nelpon kayak gini. Tapi kan kerasa kan? Iya kerasa. Makanya aku kesini pas sudah. Akhirnya komunikasi sama Mbak Intan. Ibunya kan istirahat. Komunikasi Mbak Intan menceritakan kejadian itu semua, Bib, yang dialami sama ibunya awalnya kayak apa. Dan akhirnya dia pun nanya ke teman-teman, ini bagusnya dilepas apa gimana yang ini ikatannya, nanti bahaya apa enggak, udah jangan dipakai lagi kayak gitu. Udah nggak apa-apa, jangan dilepas, yang lain urusan kami katanya kayak gitu. Tapi untuk kedepannya tolonglah, maksudnya ibu lakuin sholat tobat juga, terus banyak berbuat baiklah, kebaikan untuk ya tadi nutup yang lama yang kurang ini kayak gitu, Bib. Cuman jangan kaget kalau nanti besok mungkin ada buang air atau apa, pembersihan lah seperti itu. Yang pasti ini ternyata jalan yang seperti itu dengan cara yang kurang pas itu, Bib, ya. Tapi di dalamnya pun ada jerat seseorang yang pengen memanfaatkan itu loh, Bib, imbal baliknya. Jadi alih-alih ini buat jagain ibunya Intan, tapi itu justru yang mengikat dia untuk nggak bisa lepas dari lingkaran itu, Bib. Seperti itu aja ceritanya, Bib. Jadi, kalau nyampe sekarang psikonya gimana kondisinya? Ya semalam sih dia sudah istirahat, dan setelah mau ditutup telepon bisa ngucapin matur nuwun ya Mas, ngomongnya pelan nih, itu masih capek kayak gitu. Mas kalau misalnya ini ya udah nggak apa-apa, udah tinggal jagain ibunya gitu. Ya aku minta izin nanti dibawain ngobrol nggak apa-apa. Ya udah kalau ini kan langsung kamu, siapa tahu kamu nggak punya cerita katanya gitu. Ya teman-teman bercanda. Ya udah apa-apain saat ini. Gitu. Oke, Mas Ayung, makasih banyak ceritanya, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah mantengin channel Ngobor. Mungkin ini penutupan langsung aja ya. Ini jamnya juga udah mulai, bentar lagi ada duhur. Oke, kawan-kawan, sampai di sini cerita Ngobor kali ini. Sampai jumpa ngobrol berikutnya. Oke Mas Ayung, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.